Halo guys, perkenalkan nama saya Ferianto Wahyu, mahasiswa Psikologi 2022 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang corporate culture. Kali ini saya akan menjelaskan materi bersama rekan saya, Amelia Febriani. Hai, saya Amel, rekan dari Kak Ferianto Wahyu. Nah, pasti banyak kan teman-teman yang sudah terjun ke perusahaan secara langsung. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya nih, pernah nggak sih teman-teman tuh lihat perusahaan yang punya nilai budaya yang bagus, tapi di lapangan nggak terasa apa-apa? Visi ada, misi ada, nilai ada, tapi perilaku sehari-hari nggak nyambung. Nah, itu biasanya karena budaya hanya berhenti di poster, bukan di perilaku. Hari ini saya ingin membahas satu framework sederhana tapi powerful untuk membangun budaya perusahaan secara nyata. Prepare, implement, dan consolidate. Dan saya juga akan menjelaskan satu alat penting yang sering dipakai dalam transformasi budaya, yaitu CORA, Calendar of Ritual and Awards. Framework ini membantu perusahaan bergerak dari sekedar punya nilai menjadi benar-benar menghidupi nilai. Kita mulai dari tahap pertama. Ya, tahap pertama yaitu prepare. Nah, prepare ini tuh adalah tahap fondasi. Di sini kita akan memastikan organisasi itu siap secara mental, struktural, dan strategis untuk membangun budaya. Ada beberapa hal yang penting di dalam tahap ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan budaya saat ini. Jadi kita harus tahu dulu kondisi real di lapangan saat ini. Apakah budaya yang berjalan sekarang mendukung tujuan perusahaan atau justru menghambat perusahaan? Kemudian yang kedua yaitu menentukan budaya yang diinginkan. Ini bukan sekedar menulis nilai, tapi menjawab perilaku seperti apa yang ingin kita lihat setiap hari di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menyelaraskan dengan visi dan strategi bisnis. Budaya bukan hiasan, jadi budaya harus mendukung arah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah komitmen pimpinan. Jadi kalau leader tidak kompak, maka budaya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian prepare ini memastikan semua leader satu suara. Semua leader harus kompak. Yang kelima yaitu menyusun strategi komunikasi, bagaimana budaya itu akan disampaikan, melalui apa, seberapa sering. Intinya, prepare ini adalah tahap merancang fondasi agar budaya tidak hanya indah di kertas, tapi juga siap untuk dijalankan. Oke, selanjutnya tahap kedua, implement atau implementasi. Setelah fondasi siap, kita masuk ke tahap implementasi. Ini adalah tahap yang paling terlihat karena budaya mulai diaktifkan. Yang pertama ada sosialisasi nilai budaya, liputi training, workshop, town hall, video internal, poster, dan lain-lain. Yang kedua ada integrasi ke sistem HR. Ini penting. Budaya harus masuk ke rekrutmen, onboarding, KPI, reward and punishment. Promosi kalau budaya tidak masuk ke sistem, dia tidak akan bertahan. Yang ketiga, ada role modeling oleh leader karyawan meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Yang keempat, ada aktivasi budaya melalui ritual. Nah, disinilah nanti CORA berperan. Ritual adalah kegiatan rutin yang memperkuat nilai-nilai tersebut. Yang kelima, ada monitoring perilaku. Apakah nilai sudah terlihat? Apa yang perlu diperbaiki? Implementasi adalah tahap menghidupkan budaya dalam efektivitas sehari-hari. Selanjutnya tahap ketiga. Oke, selanjutnya adalah tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah consolidate atau konsolidasi. Setelah budaya berjalan, kita masuk ke tahap pemantapan. Nah, yang pertama adalah evaluasi efektivitas. Apakah budaya sudah terasa? Apakah perilaku sudah berubah? Kemudian yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan. Budaya bukan proyek 3 bulan. Budaya adalah perjalanan yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah penguatan melalui sistem penghargaan perilaku yang baik harus diapresiasi. Yang keempat adalah embedding budaya ke identitas perusahaan. Budaya harus menjadi cara kita bekerja di sini. Consolidate memastikan budaya tidak hanya muncul sesaat, tapi menjadi kebiasaan jangka panjang. Nah, selanjutnya disinilah CORA mulai berperan, mesin penggerak budaya. Mesin penggerak budaya. CORA adalah alat untuk menjadwalkan ritual dan penghargaan yang mendukung budaya perusahaan. CORA ini disusun berdasarkan kategori aktivitas. Apa aja? Ada spiritual, emosional, intelektual, fisikal. Untuk frekuensinya ada harian, mingguan,
bulanan, kuartalan, semesteran, sampai tahunan. Oke, biar lebih jelas, saya akan jelaskan di tabel berikut ini. Ya, yang pertama ada kategori spiritual. Untuk hariannya, biasanya ada contohnya itu doa dan apel pagi. Kalau mingguan ada inspiring session. Kalau bulannya ya ada kajian agama kayak berdoa bersama seperti itu. Untuk semesteran setiap 6 bulan sekali itu ada siraman rohani. Terus kalau ada tahunan mengadakan seperti buka puasa, halal bihalal. Bagi yang non muslim kita rayakan Natalan bersama. Secara emosional seperti kalau harian tuh ada pengumuman karyawan ulang tahun, nanti akan diumumkan melalui toa yang ada di perusahaan seperti itu. Ya, selanjutnya kalau untuk bulanan ada kunjungan BOD ke rumah karyawan sebagai bentuk apresiasi ke karyawan yang sudah lama bekerja seperti itu dari pihak manajemen. Untuk kuartalan ada tuh BOD dinner dengan karyawan terbaik dan baru. Terus tiap 6 bulan sekali ada pelepasan karyawan pensiun. Jadi nanti ada secara emosi itu memberikan penghargaan untuk karyawan-karyawan yang sudah pensiun. Terus untuk tahunan nanti akan melakukan hari ulang tahun perusahaan seperti yaitu ulang tahun perusahaan, ada upacara 17 Agustusan. Terus yang lain-lain ya semisal ada keluarga yang meninggal, nanti ada kunjungan ke rumah sakit untuk karyawan yang meninggal tersebut ya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan Amelia. Oke, selanjutnya adalah untuk kategori intelektual. Nah, aktivitas ini dimulai dari level harian seperti briefing pagi dan sore di cabang, kemudian masuk ke mingguan yaitu ada weekly coordination, dan di level bulanannya yaitu perusahaan akan menjalankan monthly review serta monthly coaching and counseling. Kemudian quarterly review ini internal skill contest dan pemilihan quarterly best employee. Lalu di semesteran aktivitasnya yaitu lebih strategis seperti improvement forum, rapim, raker, rakor, yearly kick off, dan performance appraisal hingga national skill contest. Nah, selanjutnya untuk kategori fisikal yaitu aktivitas mingguan diisi dengan sport club activities. Yang di bulanan adalah culinary trip together yaitu makan bersama. Kemudian yaitu kuartalan ada fun bikes, sementara di semesterannya atau per 6 bulan sekali ada motorcycle touring atau touring bersama gitu ya. Dan kemudian ditutup acara tahunan dengan independent dance turnamen serta employee gathering. Jadi, membangun budaya perusahaan itu bukan soal membuat slogan atau poster, tapi soal proses yang sistematis dimulai dari prepare, kemudian implement, dan consolidate. Dan Kora. Kora adalah alat yang membuat budaya hidup setiap hari. Kalau perusahaan konsisten menjalankan 3 tahap ini, budaya tidak hanya menjadi kata-kata, tapi menjadi identitas dan kebiasaan kerja yang membawa perusahaan ke level berikutnya. Baik, sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.